Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal umrata min mukaffiratiz dzunub wal khataaya wa awjabahuma ala man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul baraya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul bushra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fil hajji wal umrati wat tarhibu minar rafathi wal fusuqi fihima. Ini bab menggemarkan pada haji dan umrah dan menakuti daripada berkata sia-sia dan berbuat fasik pada haji dan umrah itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah kewajiban atas manusia menunaikan haji, orang-orang yang mampu menjalani kepadanya. Di dalam ayat 97 surat Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk naik haji ke Baitullah. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan di dalam kitab fikih yang berkaitan dengan masalah haji dan umrah ini, bahwa syarat wajib haji itu ada 5. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima istita'ah, mampu. Nah, mampu inilah yang disebut dengan man istata'a ilaihi sabila. Para muhibbin rahimakumullah, pengertian mampu naik haji itu bukan hanya sekedar mampu yang dimaksudkan dengan biaya, tetapi mencakup keamanan, mencakup pula kesehatan, sehingga bisa menunaikan haji dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Para muhibbin rahimakumullah, dimaksud dengan mampu biaya itu adalah biaya berangkat pulang pergi. Artinya kalaunya berangkat itu mampunya hanya 1 kali pergi saparaan aja, buliknya kaina menunggu betangkap, nah itu kada boleh, kada dituntut artinya naik haji. Ada orang bisi duit saparaan aja kawatulah,
itu belum wajib baginya haji. Mampu ongkos bulang-bulik, nafkah yang ditinggali, dan nafkah semasa di sana. Jangan sampai minta-minta. Nah, itu antara lain yang dimaksud dengan mampu naik haji itu. Para ulama atau para fuqaha lebih jauh menjelaskan tentang pengertian mampu. Artinya naik haji ini wajib seumur hidup sekali, dan wajibnya itu tidak segera. Yang penting semasa hidup, nah itu ada naik haji bagi mereka yang mampu tadi. Nah, lalu andai kata orang ini mampu, kemudian dia menunda-nunda, padahal mampu, sudah mampu naik haji, tapi kaina, akhirnya orang ini mati, kada sempat haji. Nah, maka orang ini ada hutang kepada Allah yang mesti ditunaikan. Artinya hartanya orang itu jangan dibagi seluruhnya, tapi ada disisihkan untuk naik haji atas namanya. Nah, atau orang ini mampu naik haji tetapi menunda-nunda hajinya, akhirnya bangkrut. Nah, maka di dalam pundak orang ini ada hutang juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hutang juga kepada Allah, karena dia sudah melewatkan masa mampunya untuk naik haji itu. Para muhibbin rahimakumullah, para fuqaha juga menjelaskan, kalau umpamanya kita ada mempunyai duit ini kalau ditukarakan ke rumah, kada kawan naik haji. Amun naik haji duit ini nukar rumah kada kawan. Lau ta'aradal hajju wa syira'ul maskan, qala Syekh Abu Hamid min na'immati syafi'iyah, yasribuhu lil haji. Nah, duit itu gunakan untuk haji. Jangan nukar rumah artinya. Misalnya ada warisan, ada menjual apa, dapat duit. Nukar rumah kada kawan naik haji. Naik haji kada kawan nukar rumah. Naik haji. Lalu andai kata orang ini nukar rumah, kada kawan naik haji. Nah, orang ini sudah ada kewajiban di dalam pundaknya, sudah ada hutang kepada Allah, karena duit yang mestinya inya pakai untuk haji ditukarakannya ke rumah itu. Dan lagi para ulama menjelaskan, kalau seseorang itu ada mempunyai duit ini kalau dibawa naik haji kada kawa kawin. Karena kawin jujurannya sekian, itu ini macam-macam. Bawa naik haji kada kawa kawin. Nah, dibawa kawin naik haji kada kawa. Nah, orang ini yasrifuhu lil haji, bawa haji. Masalah kawin kayak yang datang haji. Haji. Artinya apa? Sudah ada kewajiban baginya untuk haji itu. Dan lagi disebutkan oleh para ulama, kalau seseorang itu mempunyai rumah ini kalau dijual kawan naik haji. Nah, bagaimana orang ini, apakah dia sudah wajib haji atau dia diam di rumah itu? Nah, para ulama di antara golongan mazhab kita Syafi'i
dia sudah wajib menjual rumah itu untuk naik haji. Artinya apa? Andai kata rumah itu kada dijualnya, padahal andai kata dijual kawah haji, maka sudah wajib di pundak orang ini haji. Sudah wajib di pundak orang ini tuntutan naik haji itu. Para muhibbin rahimakumullah, lain halnya dengan alat usaha. Termasuk alat usaha ini seperti toko. Nah, toko ini kalau ku jual kawan naik haji. Ada bisi alat usaha, ada bisi pabrik. Nah, pabriknya mun ku jual kawan naik haji. Nah, itu dia tidak diwajibkan untuk menjual toko atau menjual alat usahanya tadi. Artinya apa? Orang ini belum ada kewajiban lagi untuk naik haji. Lain halnya dengan perdagangan, dagangan lain lawan toko. Nah, barang dagangannya ini sudah mencapai kawan naik haji. Barang dagangannya ini sudah mencapai kawan naik haji. Andai kata dijualnya semuanya kawan naik haji, nah di situ sudah wajib baginya haji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang sudah wajib haji tetapi dia tidak naik haji, maka orang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya apa? Ancamannya itu mati dalam keadaan dicabut iman. Orang ini sudah mampu naik haji, kaina mati. Nah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram fala yahuj fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniya. Orang yang sudah mampu kemudian dia kada naik haji, nah andai kata orang ini mati, maka tidak mengapa dia matinya Nasrani atau Yahudi. Jadi para ulama memaham hadis ini, orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan, muttafaq alaihi. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibina Islam itu 5 perkara: 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa di bulan Ramadan. Muttafaq alaih hadisnya ini. Warawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarputh wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Muttafaq alaih. Warawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa kadza Tirmidzi bi ikhtilaf. Barang siapa berhaji maka dia tidak ada berkata-kata yang sia-sia. Yarpus ini asalnya berkata-kata yang sifatnya itu berhubungan dengan bersetubuh. Artinya berkata-kata carubu, secara umum sia-sia. Orang yang haji maksudnya itu adalah orang yang sedang berihram. Nah, kan naik haji ada ihram. Selama dia menjalani ihram itu, tidak ada di dalam ihram itu berkata-kata yang purno, berkata-kata yang sia-sia, dan walam yapsuk, dan tidak ada berbuat dosa.
tidak ada berbuat kefasikan, maka dia kembali ke negerinya seperti anak yang baru dilahirkan. Artinya dosa-dosanya habis, baik dosa kecil, dosa besar dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal waktu menjalani proses haji itu dia benar-benar tidak ada melakukan perbuatan perkataan dosa dan tidak ada berkata sia-sia. Makanya orang berihram itu disunatkan dia mengatakan dengan zikir labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda itu agar mengisi lisan mereka itu jangan sampai berkata-kata yang tidak-tidak. Lalu ada bacaan khusus untuk orang berihram itu, sehingga proses ihram sampai selesai kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat bahwa orang yang berhaji, hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh dosa-dosanya terhapus. Hanya ada satu yang kada terhapus, yaitu yang sangkut paut dengan manusia. Itu kada kawa dihapus dengan apapun kecuali dengan tobat dan minta halal. Namun dosa-dosa lain, dahulunya pernah umpamanya kada puasa, dahulunya pernah melambatkan sembahyang daripada waktunya, dulunya pernah melakukan zina, dulunya pernah minum arak. Nah, dengan haji yang mabrur terhapus, kecuali dosa-dosa yang sangkut paut dengan manusia, seperti menggibah orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, merusak kehormatan rumah tangga orang. Nah, itu kada kawa hapus kecuali dengan tobat dan minta halal. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah itu adalah penebus bagi dosa-dosa antara keduanya. Nah, kita berumrah kemudian pulang berumrah lagi, nah di tengah-tengah itu ada dosa, dengan sendirinya dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makin besar biaya yang kita keluarkan untuk umrah atau haji, maka itu makin besar pahala yang diterima di sisi Allah. Rasulullah SAW menyatakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ujar Nabi, pahala umrah itu tergantung berapa biaya yang kamu keluarkan. Makin besar biayanya, makin larang naik hajinya, makin besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan lagi kecuali surga. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslimun wa Turmudi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum ka Ahmad wa Abi Daud. Nah, para muhibbin rahimakumullah, umrah yang mabrurah, umrah yang mabrur. Kalau haji, haji yang mabrur. Ini banyak hal diperlukan untuk bisa mencapai itu. Mulai dari cara-cara melakukan ibadah itu yang wajib dipelajari. Orang berihram itu kayak apa, orang tawaf itu kayak apa, orang wukuf itu kayak apa, itu mesti dikuasai, mesti dipelajari dengan benar supaya ibadah haji atau umrah itu sah. Dan sah ini modal untuk diterima.
Kalau sudah kada sah berdahulu, jauh lawan diterima Allah. Nah, jadi untuk supaya sah umrah dan haji ini, pelajari rukun syaratnya. Apa-apa yang dilarang pada waktu itu, apa-apa yang diperintah, apa-apa yang dianjurkan. Nah, kalau untuk bahwa umrah haji ini diterima oleh Allah, haji mabrur atau umrah mabrurah, ini bukan hanya sekedar sah. Nah, ini diperlukan mulai dari pembiayaan yang halal, di perjalanan dengan baik, berhajinya kada berbuat dosa, kada berbuat yang sia-sia. Nah, itu hanyar menjadi haji nang mabrur atau umrah yang makbulah, yang diterima. Para muhibbin rahimakumullah, setiap ada fadilat tentang haji. Orang haji surga, orang umrah ini, setiap ada fadilat itu ditujukan kepada haji mabrur, ditujukan kepada umrah yang diterima. Kalau umrah ini kada diterima oleh Allah, maka umrah sebagai penghapus dosa itu kada berlaku. Sama halnya sembahyang zuhur ke asar, maka sembahyang asar itu menebus dosa-dosa antaranya kalau asarnya ini diterima Allah. Nah, demikian pula haji. Bila haji ini kada mabrur, maka itu hanya sekedar menunaikan kewajibannya. Masalah yang surga itu kada dijelaskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i, muttafaq alaih, wa rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Umrah di bulan Ramadan, siang kah, malam kah, itu kada jadi soal. Itu ujar Nabi kita sama lawan umrah beserta aku. Sama lawan umrah beserta aku. Maksudnya apa? Sama umrah beserta Nabi itu artinya pahalanya, keuntungannya, fadilatnya sama lawan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan puasa, tapi itu pun ditujukan kepada umrah yang benar. Nah, kada umrahan, orang umrahan ini kada belajar, kada tahu ihram, makaian segala macam. Nah, ini kada masuk di dalam fadilat umrah itu. Umrah di bulan puasa ujar Nabi sama naik haji lawan aku, itu umrah yang benar, umrah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaih wa rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian at-targhib fi iktisabil halal wal ijmal fi talabir rizq wa tarhib minal haram. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم